Halo guys, selamat datang di channel Film. Dan pada video kali ini, Mimin akan membahas rangkuman alur film yang unik namun mematikan yang berjudul A Classic Horror Story. Film yang jelas-jelas bergenre horor ini dirilis tahun 2021. Film dari negara Italia ini mengusung konsep horor klasik seperti sekte sesat, tidak ada sinyal telepon, nyasar di hutan, dan adanya penyiksaan. So, karena sudah ada sedikit spoiler di awal, kita langsung cus ke videonya. Di awal film, diperlihatkan seorang wanita yang tengah disekap di sebuah ruangan. Dan kemudian, datanglah seorang yang berjubah, membawa palu, dan jelas langsung menggepreknya. Kemudian diperlihatkan wanita yang sedang muntah-muntah bernama Elisa. Ia yang akan mendatangi sang ibu ditelepon karena besok Elisa dijadwalkan menjalani operasi kecil. Tak lama, travel yang dipesan Elisa datang. Di dalamnya sang pemilik bernama Fabrizio, yang juga seorang vlogger, merekam para penumpang bernama Sofia dan pacarnya Mark. Juga ada seorang dokter bernama Ricardo. Dan terakhir Elisa yang datang juga tak luput dari rekaman. Karena sudah lengkap, mereka pun memulai perjalanannya. Melewati jalan yang cukup sepi, di berita koran dikabarkan kalau wilayah tersebut dikuasai oleh beberapa mafia, sehingga banyak aksi kriminal dan orang hilang di wilayah tersebut. Walau begitu, mereka menikmati perjalanan, kecuali Elisa dan juga Ricardo. Karena Elisa muntah-muntah lagi, perjalanan pun terhenti. Sementara Ricardo ditelepon istrinya yang terlihat mereka memiliki masalah. Di sisi lain, Mark ngotot ingin jadi sopir, hingga akhirnya Fabrizio pun mengalah. Malamnya, saat yang lain tertidur, Mark dan Fabrizio mengobrol, di mana Fabrizio bercita-cita bisa membuat film yang hebat karena ia lulusan jurusan perfilman. Namun karena ada kambing di tengah jalan, Fabrizio mengambil setir hingga akhirnya menabrak pohon. Paginya, Elisa terbangun dengan sedikit luka dan melihat yang lain tengah menolong Mark karena satu kakinya patah. Seperti biasa, sinyal telepon yang hilang menyebabkan mereka tak bisa meminta bantuan polisi. Namun, mereka dibuat kebingungan karena travelnya sudah berada di tengah hutan dan hanya terdapat satu rumah misterius. Mereka pun mendatanginya, namun Sofia yang mengecek dari luar melihat kalau rumahnya kosong. Sementara travelnya yang mogok, Mark dan Fabrizio saling menyalahkan. Dan mendengar pertengkaran ini, Ricardo memutuskan untuk pergi mencari bantuan. Fabrizio yang ikut akhirnya menentukan arahnya. Sementara itu, Elisa jelas tidak bisa mengirim pesan dan bersama Sofia, mereka sedikit berbincang tentang pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Kembali ke Ricardo, ia sangat heran bagaimana bisa travelnya masuk begitu dalam ke hutan. Dan tak lama berjalan, mereka menemukan semacam tempat ritual dengan beberapa persembahan berupa 5 kepala hewan. Fabrizio menduga kalau mereka sedang diincar sekte sesat dan harus segera pergi dari sana. Sementara itu Elisa melihat pintu rumah yang terbuka, namun karena Sofia tertidur, ia pun masuk sendiri dan tetap tidak ada orangnya. Di sana, ia banyak melihat foto orang-orang bertopeng kayu. Fabrizio
menceritakan kisah dari neneknya bahwa terdapat 3 makhluk yang datang berniat untuk menolong umat manusia. Tetapi ternyata itu dilakukan dengan ritual dan mengambil lidah, mata, serta telinga para korbannya. Namun ternyata ritual ini memiliki banyak pengikut yang masih percaya sampai hari ini. Ricardo juga memberitahu tempat ritual di tengah hutan, namun mereka terpaksa bermalam di travel. Malamnya, Fabrizio memberitahu kalau semua kejadian ini persis dengan film-film horor yang sering ia lihat saat kuliah. Ia pun pergi untuk buang air kecil. Namun Fabrizio malah melihat beberapa orang bertopeng kayu. Sementara di travel, mereka yang sedang bersantai dikejutkan dengan suara teriakan dari dalam rumah. Akhirnya, Sofia dan Elisa yang mengecek ke dalam rumah, namun karena sepi, Sofia pun mengecek ke loteng. Sementara itu Fabrizio yang datang tiba-tiba dengan ketakutan, menyuruh mereka untuk segera bersembunyi. Dan di loteng, mereka menemukan seorang gadis yang ternyata telah dipotong lidahnya hingga menjadi bisu. Namun tiba-tiba terdapat cahaya merah yang saat dilihat dari jendela ternyata para pengikut membawa Mark. Sofia yang berniat menolong dicegah Ricardo karena jelas sangat berbahaya. Dan akhirnya Mark disiksa dengan dihancurkan kakinya dan diambil matanya sesuai cerita Fabrizio. Setelah matanya diambil, Mark yang tewas akhirnya dibawa pergi. Paginya, Sofia terlihat masih syok karena pacarnya sudah tewas. Sementara itu, Ricardo yang mengeluarkan si gadis menyuruh untuk segera pergi dari sana. Dengan Fabrizio sebagai penunjuk jalan, mereka pun terus berlari untuk keluar hutan. Namun mereka terhenti karena melihat banyak sekali bangkai mobil. Di sini mereka sadar bahwa sudah banyak korban sebelumnya di mana sekte tersebut melakukan teknik yang sama, yaitu menaruh mayat kambing di tengah jalan sehingga para pengendara yang kecelakaan akan dibawa untuk dijadikan sarana ritual. Semua hal ini membuat Ricardo menyalahkan Mark. Sofia yang tak terima membuat mereka akhirnya bertengkar hebat. Io sono un medico. Che razza di medico sei tu? Perché non mi hai dato un calcio nelle palle? Potevi sforzarti di più. Sementara itu, Elisa menghampiri si gadis yang ternyata bernama Ciara. Dengan mobilnya ini, Ciara bersama keluarganya sebelumnya berencana untuk liburan. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Ma mi state prendendo per il culo. Tetapi mereka malah kembali ke rumah tersebut, terlebih travelnya juga hilang. Dengan sebuah bir yang sepertinya terjatuh dari travel, mereka terpaksa bermalam di rumah tersebut. Malamnya, dengan satu bir tersisa, Ricardo memberitahu kalau ia telah dicabut izin dokternya karena membuat seorang pasien meninggal. Terlebih, ia dan istri dalam pertengkaran dan sekarang aslinya berniat menemuinya. Kemudian, Fabrizio juga menceritakan sebuah kisah yang membuat mereka tertawa. Saat malam semakin larut, Sofia dan Elisa kembali berbincang, di mana Elisa memberitahu kalau ia seharusnya menjalani operasi kecil ditemani sang ibu. Sofia pun hanya bisa menangis mendengar hal tersebut. Namun lampu merah kembali menyala, menandakan kalau ritual kembali dimulai.
Dan benar, Elisa pun melihat Sofia, Ricardo, dan Chiara sudah dipersiapkan. Bersama Fabrizio, mereka hanya bisa melihat ritual, di mana karena sudah ada lidah Chiara, mereka pun mengambil mata Sofia dan telinga Ricardo. Setelah semua lengkap, mereka pun mengerek benda mirip wajah dan akhirnya membunuh Sofia dan Ricardo. Elisa yang melihat semua itu hanya bisa pasrah menunggu ajalnya. Namun, ia yang melihat botol bir sadar kalau isinya sudah diberi obat tidur. Dan ternyata kecurigaannya benar karena dari telinga Fabrizio, ia mengambil alat komunikasi. Selama ini, Fabrizio ditugaskan untuk menggiring para korban-korbannya. Fabrizio yang kesal karena semua rencananya ketahuan Elisa, kemudian memanggil seorang algojo yang langsung menyeret keluar. Paginya, Elisa terbangun dengan tangan terpaku di kursi di tengah para pengikut yang tengah menikmati perjamuan dipimpin wanita yang dipanggil Mama. Mereka juga tengah mendengarkan sebuah lagu. Ai 3 cavaleri d'Anuri. E ma buon appetito. Kemudian Mama mendatangi Elisa dan memberitahu kalau ia adalah sang pemimpin dan semua orang tidak akan jahat kepada Elisa karena ia terlalu cantik untuk dikorbankan. Namun seorang polisi datang yang ternyata adalah kaki tangan Mama dan bisa disimpulkan kalau ritual ini ada di bawah pelindungan polisi. Kemudian Elisa dibawa ke sebuah ruangan dan melihat bahwa semua tempat yang mereka datangi ternyata sudah direkam. Fabrizio yang muncul memberitahu kalau semuanya baik itu ritual, sekte sesat, tempat pemujaan, semuanya adalah acting atau tipuan. Sebenarnya mereka adalah para mafia yang tidak menjual obat terlarang, melainkan memproduksi film horor dan akan diupload ke YouTube karena lebih menguntungkan. Tetapi padahal di sini para penonton tidak tahu bahwa film tersebut benar-benar membunuh banyak orang. Setelah itu, Elisa pun mencoba kabur dari sana. Dan benar, Elisa yang keluar melihat kalau travel dan semua benda ternyata adalah properti untuk membuat film. Saat lanjut untuk mencari Chiara, ia memasuki sebuah tenda dan menemukan banyak topeng sekte palsu. Dan juga ada beberapa kamera film. Di sisi lain Fabrizio marah-marah karena Elisa mengetahui semua rencananya ini. Dan ternyata ia marah-marah dengan Chiara karena mereka berdua adalah anak dari Mama. Elisa melihat keduanya bertengkar hebat karena Chiara hanya dapat peran bocil. Chiara bersiap untuk melanjutkan perannya dan kali ini adalah untuk membunuh Elisa. Prima di tutto smetti di bere, che ti viene da pisciare sul set. Setelah Chiara tewas, Fabrizio yang mendekat langsung ditembak. Dan sekarang Elisa yang akan menamatkan film buatan Fabrizio dengan mengeksekusinya. Troviamo una soluzione, qualcosa. Io tengo paura. Di morire sul fuoco.
col vostro finale. Setelah selesai, Elisa pun kabur dari sekte palsu ini, namun dengan luka bekas paku di tangan, ia pun mulai lunglai. Tetapi tiba-tiba Elisa mendengar suara yang berasal dari bocil yang berpakaian renang. Elisa pun mengikuti anak tersebut, dan alangkah terkejutnya bahwa ternyata terdapat pantai yang ramai dengan para turis. Di sana Elisa menyadari kalau hanya di wilayah tadi yang tidak ada sinyal telepon. Karena berlumuran darah, bukannya ditolong, namun Elisa menjadi bahan tontonan para turis untuk dijadikan status WA, Facebook, maupun Instagram, dan film pun tamat. Di film ini diperlihatkan kalau sedari awal Fabrizio dan Ciara sudah mengincar 4 orang melalui jasa travel dan sengaja membanting setir agar kecelakaan, dan saat tertidur mereka dibawa untuk dijadikan peran film. Para mafia di wilayah tersebut tidak menjual obat terlarang, melainkan mencari uang dengan memproduksi film horor bertemakan sekte sesat, di mana para korban ternyata benar-benar dibuat tewas. Baiklah, segitu aja rangkuman film A Classic Horror Story. Semoga kalian terhibur dan see you.